Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isna Nur Asana. Saya dari Prodi Pendidikan dan Pembangunan dengan NIM 1503621003. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas untuk ujian tengah semester saya dari mata pelajaran strategi dan media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan analisa strategi dan model pembelajaran yang telah saya buat. Apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama itu ada kompetensi dasar, ada analisa isi, ada strategi atau model pembelajaran, ada sintaks, dan selanjutnya ada argumentasi. Yang pertama, saya mengambil kompetensi dasar dari mata pelajaran gambar teknik dengan materi menggambar sambungan kayu, lalu saya ambil kompetensi dasar menggambar sambungan bibir lurus dan bibir miring kayu dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Analisa isi dari kompetensi dasar menggambar sambungan bibir lurus dan bibir miring kayu dengan aplikasi AutoCAD ini adalah yang pertama, menggambar sambungan bibir lurus kayu sebagai spesifikasi dengan AutoCAD. Lalu yang kedua, menggambar sambungan bibir miring kayu sesuai spesifikasi dengan menggunakan AutoCAD. Lalu selanjutnya adalah model pembelajaran. Pada model pembelajaran ini melihat dari isi atau konten pembelajaran, model pembelajaran yang cocok adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Karena pada pembelajaran gambar teknik banyak memerlukan keterampilan siswa dalam menggambar, sehingga untuk mengetahui keterampilan tersebut digunakanlah model pembelajaran berbasis proyek ini. Lalu selanjutnya ada sintaks pembelajaran. Sintaks pembelajaran dengan model project based learning sesuai dengan KD menggambar sambungan bibir lurus dan bibir kayu dengan aplikasi AutoCAD adalah sebagai berikut. Di sini saya membaginya sintaks itu menjadi tiga, yaitu langkah kerja, aktivitas guru, dan aktivitas peserta didik. Langkah kerja yang pertama yaitu menyiapkan pertanyaan mendasar. Aktivitas yang guru lakukan pada langkah pertama ini adalah menyampaikan materi tentang jenis-jenis sambungan kayu beserta dengan gambar contoh dan memberikan pernyataan serta menjawab pertanyaan peserta didik terkaitan dengan sambungan kayu. Aktivitas peserta didik pada langkah pertama ini adalah menyimak materi yang disampaikan oleh guru dan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi. Lalu selanjutnya ada langkah kedua. Pada langkah kedua ini yaitu mendesain perencanaan proyek. Aktivitas guru pada langkah kedua ini adalah menyampaikan terkait prosedur pengerjaan proyek untuk membuat gambar sambungan bibir lurus dan bibir miring dengan menggunakan AutoCAD. Lalu guru juga memastikan kembali bahwa peserta didik mengetahui prosedur pekerjaan proyek yang akan mereka lakukan. Aktivitas peserta didik pada langkah kedua ini adalah menyusun rencana pengerjaan proyek dan mempersiapkan alat-alat meliputi mengecek spesifikasi laptop, apakah laptop yang digunakan itu dapat digunakan untuk menggambar AutoCAD, serta jika alat laptop tersebut belum memiliki aplikasi AutoCAD di dalamnya, maka siswa perlu mendownload aplikasi AutoCAD terlebih dahulu. Lalu selanjutnya pada langkah ketiga yaitu menyusun jadwal. Aktivitas yang guru lakukan pada langkah ketiga ini adalah membuat timeline proyek, menentukan deadline penyelesaian proyek, dan membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait dengan bimbingan untuk mengatasi terjadi jika masalah ada pekerjaan pada proyek. Lalu selanjutnya itu aktivitas peserta didik pada langkah ketiga ini adalah menyusun jadwal pekerjaan proyek dengan memperhatikan ketentuan timeline dan deadline yang telah dibuat oleh guru. Lalu selanjutnya pada langkah keempat yaitu memonitor perkembangan proyek. Aktivitas guru pada langkah keempat ini adalah memantau perkembangan proyek dengan melaksanakan pengecekan progres berkala pada gambar dan memberikan bimbingan terkait proyek kepada peserta didik. Lalu, aktivitas peserta didik pada langkah keempat ini adalah peserta didik membuat proyek sesuai dengan timeline dan mengumpulkan proyek sebelum deadline, serta melakukan bimbingan ketika mendapati masalah pada saat mengerjakan proyek. Lalu selanjutnya ada langkah kelima, yaitu menguji hasil. Aktivitas guru pada langkah kelima ini adalah melakukan pengecekan hasil gambar sambungan dan mengerjakan plagiasi antar peserta didik, kemudian memberikan nilai sesuai dengan ketercapaian standar. Aktivitas peserta didik pada langkah kelima ini adalah membuat laporan proyek, kemudian memaparkan hasil kepada guru.
Lalu selanjutnya, eh, langkah terakhir adalah evaluasi pengalaman. Aktivitas yang dilakukan pada langkah kanan ini oleh guru yaitu memberikan saran serta kritik terkait hasil gambar sambungan yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Aktivitas peserta didik pada langkah kanan ini adalah memberikan tanggapan terkait saran dan kritik yang diberikan oleh guru tentang hasil sambungan yang sudah dikerjakan dan melakukan refleksi serta menyimpulkan hasil yang telah didapatkan. Demikian sintaks yang telah saya buat terkait dengan project based learning, terkait KD, membuat gambar sambungan bibir lurus dan bibir miring kayu menggunakan AutoCAD. Lalu selanjutnya ada argumentasi. Argumentasi yang saya pilih di sini karena merupakan project based learning adalah sebuah model pembelajaran yang melibatkan siswa langsung dalam pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas proyek yang diberikan. Itu menurut Arwiz Karudin tahun 2017. Project based learning ini berpusat langsung pada siswa sebagai pelaku dalam melaksanakan tugas proyeknya dan guru yang mendampingi itu hanya bertugas sebagai fasilitator yang nantinya akan memberikan arahan kepada siswa da- agar dapat menemukan solusi dalam permasalahan dan pencapaian dalam pembelajaran. Penerapan project based learning sendiri dalam mata pembelajaran gambar teknik ini dianggap dapat berguna secara efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menggambar. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizka tahun 2019 tentang pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar gambar teknik kelas 10 SMK Negeri 1 Pariaman, di mana didapatkan hasil nilai rata-rata postes sebesar 83,47 setelah diterapkan model pembelajaran Project Based Learning ini. Sedangkan sebelum diterapkan hanya mendapat rata-rata nilai postes sebesar 79,32. Sehingga dapat disimpulkan dari eh, hasil postes tersebut bahwa hasil dengan proses dengan project based learning ini lebih efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Lalu ada pun penelitian lain yang dilakukan oleh Ernawati tahun 2014 tentang pengaruh strategi pembelajaran inquiry dan project based learning terhadap prestasi belajar gambar teknik mesin. Didapatkan hasil rata-rata sebesar 27,42, sedangkan untuk strategi pembelajaran inquiry hanya mendapatkan selisih sebesar 21,78. Sehingga berdasarkan nilai rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa project based learning sendiri lebih berpengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar dan meningkatkan keterampilan siswa daripada model pembelajaran inquiry. Dari dua hasil penelitian di atas dibuktikan bahwa benar proyek pembelajaran project based learning ini efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Selain itu juga project based learning ini juga meningkatkan keterampilan siswa dalam mata pelajaran gambar teknik. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun ujian tengah semester ini. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan tentang ujian tengah semester saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.